komputer. Oke, kita lanjut materi ya tentang permutasi ya. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang kaidah perkalian, sekarang kita lanjut materi tentang permutasi. Definisi permutasi yaitu sebuah jumlah urutan berbeda dari pengurutan objek-objek. Jadi ada beberapa objek kemudian diurutkan dengan pengaturan yang berbeda-beda, urutan yang berbeda-beda. Sebagai ilustrasi seperti ini, saya punya 3 bola. Bola merah, satu bola biru, dan satu bola putih ya. Di mana ketiga bola tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak ya. Kotaknya jumlahnya ada 3. Nah, kira-kira ada berapa urutan yang bisa dibentuk polanya ketika ketiga bola tersebut akan dimasukkan ke dalam 3 kotak tersebut. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Bisa saja kotak pertama itu adalah merah, kotak kedua adalah biru, kotak ketiga adalah putih. Itu urutan yang pertama, MBP. Kemudian bisa saja kotak pertamanya merah, kotak keduanya putih, kotak ketiganya biru. Kemudian bisa saja kotak pertamanya itu berwarna biru ya, biru, kemudian kotak keduanya merah, kotak ketiganya adalah putih. Atau bisa saja kotak pertamanya biru, kotak keduanya putih, kotak ketiganya merah. Dan yang terakhir, bisa saja kotak pertamanya berwarna putih, kotak keduanya berwarna merah, kemudian kotak ketiganya berwarna biru. Dan terakhir, bisa saja polanya kotak pertama putih, kotak kedua biru, kotak ketiga adalah merah. Jadi ada 6 pola yang dapat dibentuk ya apabila ketiga bola tersebut dimasukkan ke dalam ketiga kotak tersebut. Nah, polanya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan metode perkalian itu bisa kan 3 dikali 2 kali 1. Artinya kotak pertama memungkinkan ada 3 bola yang bakal bisa terisi, bisa merah, bisa biru, bisa putih. Kemudian kotak kedua ketika kotak pertamanya udah dipilih salah satu, maka akan berkurang menjadi 2 kan, ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak biru, merah atau putih atau merah, tergantung dari kotak pertamanya. Kalau kotak pertamanya merah, berarti otomatis kotak keduanya kalau nggak biru ya putih kan. Atau misalkan kotak pertamanya biru, maka kotak keduanya kalau nggak merah ya putih. Gitu juga ketika kotak pertamanya putih, maka kemungkinan kotak keduanya kalau nggak merah ya biru ya. Nah, kalau yang terakhir, ini kenapa satu? Karena kotak ketiga udah diambil bolanya, kotak kedua juga udah diambil, maka kan sisanya hanya satu nih. Nah, hanya satu kan. Kalau misalkan kotak pertamanya merah, berarti kotak keduanya, kalau misalkan dia biru ya, berarti dia putih. Kalau misalkan kotak pertamanya merah, kotak keduanya putih yang kepilih, maka kotak ketiga adalah biru. Makanya ininya satu, ininya ada 3 kemungkinan, ini ada 2 kemungkinan, ini ada 1 kemungkinan. Makanya ada 6 pola yang dapat dibentuk. Oke, saya lanjut. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Jadi dia merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Jadi kalau materi sebelumnya tentang kaidah perkalian, nah itu ada hubungannya dengan permutasi. Nah, misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih n-1 objek, urutan ketiga dipilih dari n dikurang 2 objek. Makanya polanya seperti ini. Urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Kayak gini kan. Misalkan tadi kan jumlahnya ada 3 ya. 3, berarti pola yang kedua berarti 3 kurang 1, 2. Kemudian yang terakhir 3 dikurang 2 berarti 1. Makanya ini 3, 2, 1. Karena n-nya mulainya 3 kan, jumlahnya kan 3 tuh. 3, kemudian n dikurang 1, 2, n dikurang 2 berarti 1. Makanya 3 faktorial. Ini faktorial ya. Kalau tanda suruh ke bawah ini artinya faktorial. 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Kemudian contoh, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus. Jadi saya punya kata hapus. Ada berapa pola kata yang terbentuk dari kata hapus. Nah ini kan ada N-nya kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan. H, A, P, U, S. Ada 5 kan. Makanya N-nya 5.
kemudian N dikurang 1-nya 4, N dikurang 2-nya 3, N dikurang 3-nya 2, N dikurang 4-nya 1. Makanya polanya seperti ini, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau kita bisa menggunakan cara permutasi. Nah, notasinya seperti ini. P buka kurung 5,5. Jadi dari 5 pola tersebut akan dibentuk polanya sebanyak 5, maka 5 faktorial hasilnya. Makanya hasilnya 120 buah kata. Kalau cara menggunakan permutasi, seperti ini simbolnya 5,5. Dari 5 data yang diperoleh, 5 pola yang akan dibentuk, hasilnya seperti ini. Kemudian soal kedua, misalkan berapa banyak cara mengurutkan nama 25 mahasiswa. Berarti ya kita tinggal pakai gininya P 25,25 sama dengan 25 faktorial. Lah, dikali aja 25 dikali 24 kali 23 dikali 22 dan seterusnya sampai 1. Nah, kalilah berapa hasilnya? 25 dikali 24 dan dikali 23 kali 22 dan seterusnya sampai dikali 1. Itulah hasilnya, pola yang dapat dibentuk. Nah, kemudian materi selanjutnya tentang permutasi R dari N elemen. Permutasi R, saya punya variabel R dari N elemen. Sejumlah banyak N elemennya ada berapa banyak? Contoh, ada 6 buah bola yang berbeda warna. Jadi saya labelin ya. Ada merah, ada biru, ada putih, ada hijau, ada kuning, ada ini jingga lah, anggap aja jingga ya. Jingga, MBPHK KJ, H ini hijau misalkan, P ini putih, kuning nih jingga ya misalkan ya. Misalkan ya, kita anggap aja ininya MBPHKJ ya misalkan. Ada 6 buah bola yang berbeda warna. Jadi ada 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Kemudian dan ada 3 buah kotak, 1, 2, 3. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak tersebut. Jadi ke dalam 6 bola ini akan dimasukkan ke dalam 3 kotak ini. Berapa pola? Berarti kan ada sisa nih. Misalkan saya pilih merah, biru, putih misalkan. Berarti kan ini nggak kepakai nih misalkan ya. Nah, berarti kan ada yang nggak kepakai itu. Atau misalkan yang di kotak ininya hijau, kuning, jingga misalkan ya. Berarti yang ininya nggak kepakai kan. Nah, kira-kira ada berapa pola yang dapat dibentuk di mana jumlah bolanya ada 6 buah, kotaknya ada 3. Berapa banyak pola yang dapat dibentuk? Nah, penyelesaiannya yang pertama, kita bisa menggunakan pengurutan berbeda seperti ini. Kotak pertama dapat diisi oleh 6 bola kan. Jadi semua ini bisa memungkinkan nih kotak pertama. Kemudian kotak kedua hanya kalau kotak pertamanya udah dipilih salah satu, berarti kan sisanya masih ada 5 nih. Ininya 5 kan berarti kan. Kalau ini udah dipilih salah satu, berarti kan sisanya masih ada 5 kan. Nah, yang terakhir sisanya berarti ya dikurang 2. Ini kan udah diambil, ini udah diambil nih, berarti dikurang 2. Jadi dari 6 dikurang 2 jadi 4. Makanya seperti ini, 6 dikali 5 dikali 4, 120. Nah, kita juga sebenarnya bisa menggunakan rumus ini ya, permutasi. Jadi selain menggunakan pola kaidah perkalian seperti ini ya, 6 dikali 5 kali 4, kita juga nantinya bisa menggunakan pola seperti ini, rumus permutasi. Jadi P, buka kurung N dikurang R. Nah, hasilnya N faktorial buka kurung garis bawah buka kurung N dikurang R faktorial. Hasilnya sama kok dengan ini. Hasilnya sama. Jadi N-nya itu berarti banyak elemennya ada berapa? Banyak elemennya kan di sini kan ada bolanya ada 6 nih. R-nya ada berapa? R-nya berarti kan ada 3 kan? 3. Nah, kalau kita gunakan rumus hasilnya sama. Oke, kita buktikan ya. Oke, kita buktikan. Saya coba taruh di Excel ya. Saya taruh di Excel aja ya, biar mudah ya. Excel ya. Excel apabila kita menggunakan rumus permutasi ya. Perhatikan tadi kan seperti yang kita ketahui, saya besarin ya biar agak gede ya. Seperti kita ketahui jumlah bolanya ada 5. Ada 6, sorry ada 6. Dari 6 ini akan dimasukkan ke dalam kotak. Berarti saya punya R. Kotaknya berapa? Ini 3.
3. Dari 6 ini akan dimasukkan ke sini. Nah, kalau kita menggunakan permutasi, berarti P buka kurung 6,3. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa rumus untuk ini adalah N faktorial garis bawah, buka kurung, atau dibagi ya garis bawah ini sama dibagi, buka kurung N dikurang R faktorial. Berarti ini 6 faktorial, ini sama dengan 6 faktorial, sebentar, sama dengan, saya kasih apa ya, ini ya, biar nggak dianggap rumus ya. Biar nggak dianggap rumus. Berarti kan 6 faktorial, N ya, N 6 faktorial, ini dibagi, sebentar, dibagi N dikurang R, ingat ya, rumusnya kan N dikurang R faktorial. N-nya berapa? N-nya kan buka kurung 6 nih. Dikurang R-nya berapa? R-nya kan 3 faktorial. Nah, ini sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, ini 6 faktorial itu sama dengan 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan, dibagi 3 dikali 2 dikali 1. Berarti totalnya 100. Ini kan berarti kan, ini kan bisa saya coret nih, 3 kali 2 kali 1 ini kan bisa dicoret. Berarti kan hasilnya 6 dikali 5 dikali 4 kan. Kali 4 ya. Ini kan bisa dicoret nih, 321 dengan 321 sama tuh. Nah, berarti totalnya adalah 120 ya. 120. Nah, pola yang ini sebenarnya sama seperti ini. Sama dengan polanya sama dengan 6 dikali 5 dikali 4. Nah, ini kan 3 dikali 2 kali 1 ya sama aja 3 faktorial. Nah, ini sama, polanya sama. Ini 5, sorry. Ini 5, bukan D ya, sorry. 5. Nah, ini sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kan. Nah, udah 3 faktorialnya dicoret. Berarti 6 dikali 5 dikali 4, 120. Nah, kayak gini ya. Jadi 6 dikali 5 dikali 4. Kalau misalkan faktorialnya dijabarin lebih detail ya. Dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 3 faktorial itu berarti 3 dikali 2 dikali 1. Nah, atau kita menggunakan pola yang lain. Seperti ini juga boleh nih, 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Nah, 3 dikali 2 dikali 1 ini sebenarnya sama dengan 3 faktorial. Dibagi 3 faktorial, ya udah 3 faktorialnya dicoret. Ininya dicoret, ya berarti 6 dikali 5 dikali 4, 120. Oke, saya lanjut. Nah, ini ya, kita bisa menggunakan rumus ini ya, permutasi ya. Kemudian ada soal yang tidak dapat diselesaikan dengan cara permutasi, kayak seperti soal nomor yang B. Contoh, saya punya angka, 3 angka dari 5 angka yang dibentuk. Jadi saya punya jumlah angkanya ada 5 nih. Nah, namun mau dibuat pola sebanyak 3 angka dari kelima pola ini. Angkanya 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nah, yang mau dibentuk 3 angka aja, 3 angka aja yang mau dibentuk. Nah, kira-kira ada berapa kemungkinan pola yang dapat dibentuk? Nah, soal yang pertama yang A, tidak boleh ada pengulangan angka. Artinya angka 3 ini enggak, misalkan yang pilih angka 1 ya, maka pola yang kedua nggak boleh 1, pola ketiga nggak boleh 1. Karena tidak ada angka yang berulang. Ada berapa pola yang dapat dibentuk? Berarti kan angka pertama bisa dibentuk dari 5 pola. Angka kedua berarti kan kalau pola pertamanya udah dipilih salah satu, berarti kan sisanya masih 4 kan, dikurang 1 kan. Kemudian yang terakhir sisanya ada 3 karena 2 polanya udah dibentuk. Makanya hasilnya 120. Begitu juga apabila kita menggunakan rumus permutasi. P buka kurung 5,3 5 faktorial buka garis bawah atau dibagi 5 dikurang 3 faktorial, hasilnya 120. Nah, ini untuk menjawab soal yang A. Nah, untuk yang B,
Nah, di sini ada keyword boleh ada pengulangan angka. Nah, kalau kita menggunakan permutasi itu nggak bisa. Kalau permutasi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya kita balik lagi ke definisinya. Definisinya kan kalau di sini jumlah urutan berbeda-beda dari pengaturan objek-objek. Nah, kalau objeknya sama ya nggak bisa. Dia harus ini berbeda. Kalau yang di sini kan ada boleh pengulangan angka, berarti kan ada objek yang berulang kan. Nah, itu nggak boleh kalau kalau di. Nah, makanya untuk menyelesaikan soal B itu menggunakan cara kaidah perkalian seperti kemarin. Jadi pola pertamanya ada 5 kemungkinan, pola keduanya ada 5 kemungkinan, jadi dia boleh berulang ya. Misalkan yang kepilih angka 1 nih di pola pertama, angka 1 ya. Berarti pola kedua bisa aja angka 1 kepilih lagi kan. Gitu juga yang ketiga, pola yang ketiga itu juga kelima-limanya memungkinkan. Makanya hasilnya ini 5 pangkat 3 ya. Ini belum saya pangkat. Sorry. Ini harusnya 5 pangkat 3 bukan 53 ya. Ini harusnya 5 pangkat 3. 5 dikali 5 dikali 5 harusnya 105. Ini 5 pangkat 3. Nanti saya ubah, saya lupa. Ini harusnya pangkat 3. Makanya hasilnya adalah 125. Nah, kalau pakai permutasi nggak bisa. Harus menggunakan kaidah perkalian karena ada perulangan di sini. Pola pertama ada 5 kemungkinan, pola kedua ada 5 kemungkinan, pola ketiga ada 5 kemungkinan. Ini menggunakan kaidah perkalian. Kalau yang nomor A, ini bisa menggunakan kaidah perkalian atau menggunakan rumus permutasi. Ini bisa. Hasilnya sama. Kalau yang A ya, mau permutasi atau menggunakan kaidah perkalian silakan. Tapi kalau yang pola B ini nggak bisa. Oke, saya lanjut. Permutasi dari n elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari buah n. Elemen dengan R kurang dari sama dengan n. Jadi nilai R ini tidak boleh lebih besar dari n. Contoh, tadi kan jumlah bolanya 6, kotaknya 3 kan. Nah, itu nggak boleh kalau jumlah kotaknya ada 6, bolanya 3 misalkan ya. Ya itu nggak bisa dipakai kalau kita menggunakan permutasi. Nah, kalau rumusnya kalau di sini R kurang dari atau kurang dari atau lebih kecil sama dengan N. Nilainya sama atau lebih kecil R-nya ini. Lebih kecil. Kalau misalkan kotaknya 6, kotaknya 6 misalkan. Bolanya ada 3 ya, berarti kan ada yang kosong tuh berarti kan. Makanya ininya R lebih kecil sama dengan N, di mana jumlahnya lebih banyak atau sama dengan jumlah R-nya. Ini. Oke, saya lanjut. Nah, ini permutasi dengan pengulangan. Banyak permutasi dari N objek, dari N1 yang sama, N2 yang sama, NR yang sama, titik-titik, NR yang sama. Nah, kalau ini rumusnya N faktorial, garis bawah atau dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya NR faktorial. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Saya punya kata discrete. Discrete. Nah, ini ada berapa pola nih? Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tentukan banyak kata yang dapat dibentuk dari kata discrete. Nah, ini kan 7 nih. Nah, kalian cari nilai yang samanya ada berapa buah. Berarti kalau ini kan I-nya ada 2 nih, berarti 2 faktorial. 7 faktorial dibagi 2 faktorial. Karena yang nilainya lebih dari 1, ya 2 ini. I ini ada 2 jumlahnya. Makanya 7 faktorial dibagi 2 faktorial. Berapa kata yang dapat dibentuk. Soal yang kedua. Tentukan banyak kata yang dapat dibentuk dari kata matematika. Kalian hitung dulu nih, berapa sih jumlah dari kata matematika ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Ada 10 kan? Berarti 10 faktorial dibagi. Nah, M-nya ada berapa? Ada 2 kan? 2 faktorial. Kemudian A ada berapa? Ada 3 kan? 1, 2, 3. Makanya ini 3 faktorial. Kemudian T ada berapa? Ada 2 faktorial. Jadi hasilnya 10 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini berapa? Tinggal hitung aja berapa. Hasilnya tinggal hitung berapa gitu ya.
Nah, kalau yang ini 7 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, ini berarti nanti hasilnya 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Itulah hasilnya kalau yang ini ya. Karena 2 faktorialnya bisa dicoret kan. 2 dikali 1-nya kan bisa dicoret tuh. Nah, sama dengan kali 2 faktorial itu bisa dicoret. Jadi ini hasilnya perkalian 7 dikali 6 kali 5 kali 4 dikali 3. Hasilnya ya, hasilnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada soal nih. Kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter. Jadi di dalam perpustakaan ada pengkodean buku ya. Jadi panjang karakternya ada 7 karakter. Nah, yang terdiri dari 4 huruf yang berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda. Nah, kira-kira berapa pola yang dapat dibentuk? Jadi di sebuah perpustakaan mempunyai panjangnya 7 karakter, terdiri dari 4 huruf berbeda, diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Nah, kira-kira ada berapa pola yang dapat dibentuk? Nah, kita bisa menggunakan cara ini, berarti permutasi. Kita ketahui kan kalau huruf itu kan totalnya ada 26 ya, 26,4. Berapa hasilnya? Ya tinggal dihitung aja, berarti 26 faktorial dibagi 26 dikurang 4, berarti 22 faktorial. Berapa hasilnya? Kemudian dikali permutasi. Angkakan sampai 10 tuh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. 9 ya, berarti kan ada 10 kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan. Berarti kan ada 10 pola yang dapat dibentuk. Berarti permutasi 10,3 angka yang diambil. Berapa hasilnya? Berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3 berarti 7 faktorial. Berapa hasilnya? Dikali. Makanya hasilnya seperti ini. Jadi pola yang dapat dibentuk ya seperti ini. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini polanya, hasil yang dapat dibentuk. Kalau kita mau menggunakan kaidah perkalian juga bisa. Berarti kan ada 4 karakter huruf yang bisa dibentuk, kemudian angka yang dapat dibentuk. Kalau kita menggunakan kaidah perkalian bisa juga. Caranya seperti ini kalau menggunakan kaidah perkalian. Berarti kan ini saya ke bawah ini ya, biarnya. Ini kan panjang karakternya kan ada 7 tuh. Panjangnya ada 7 kan. N-nya 7 nih. N panjang karakternya ada 7 kan. 7. Nah, yang ini ada 4 pola nih untuk huruf. 4 atau 3 ya, saya lupa. 4 huruf. Nah, berarti ini huruf nih. 1, 2, 3, 4. Saya tulis H1 ya. H1, H2, H3, H4. Kemudian pola yang selanjutnya yaitu angka ya. Angka ada 3. A1, A2, A3. Nah, ada berapa pola yang dapat dibentuk? Ya udah, berarti H1 ini kan kita ketahui huruf itu kan totalnya ada 26 ya. 26 ya, 26. Anggap aja ini huruf gede semua misalkan ya. Kalau dia kombinasi huruf besar sama huruf kecil beda lagi kan. Nah, misalkan ini 26, berarti ya udah 26. Nah, ketika ini udah diambil dari 26, berarti ini 25, 24. Kalau ini udah diambil 24 ya. Ini berarti 23. Sekarang angka ya H1 nih huruf nih saya anggap H. Kemudian angka tuh A ya. Angka ini A. Nah, angka ini kan seperti kita ketahui mulai ininya kan 0 sampai 9 kan. Makanya totalnya ada 10. Kalau ini huruf itu kan A sampai Z nih. A sampai Z. Ini kan sama dengan A sampai Z kan. Sampai Z gitu ya. Sampai Z ya. Nah, sekarang angka. Angka kan ada 10 nih, 0 sampai 9. Makanya pola pertama ini 10, pola keduanya 9, pola ketiganya adalah 8. Ya udah tinggal dikali aja. 26 dikali 25 26 dikali 25 dikali 24 dikali 23 dikali 10 kali 9 kali 8. Nah, ini untuk menggunakan kaidah perkalian. Hasilnya sama. Kalau mau menggunakan permutasi ya seperti ini hasilnya. Jadi kalau menggunakan permutasi berarti P
26,4, artinya pola huruf dulu yang dieksekusi. Kemudian dikali permutasi angkanya berarti 10,3. Nah, jadi hasilnya seperti ini. 258.336.000. Nah, inilah pola yang dapat dibentuk. Contoh lagi ya, saya buat latihan satu lagi ya. Ini berapa banyak bilangan berdigit 3 yang bisa dibentuk dari 6 angka. Jadi saya ada pola, ada apa namanya tuh bentukan angka ya. Ada 2, 3, 4, 5, 7, 9. Nah, dan pengulangan tidak diperbolehkan. Berarti kita bisa menggunakan permutasi di sini karena keywordnya adalah dan pengulangan tidak diperbolehkan. Nah, berarti hasilnya permutasi 6,3. Berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3 faktorial. Berarti 6 faktorial bagi 3 faktorial. Hasilnya 120. Atau menggunakan kaidah perkalian ini juga bisa. 6 dikali 5 dikali 4. Nah, ini juga bisa. Jadi ada dua cara, bisa menggunakan permutasi atau menggunakan kaidah perkalian. Oke, untuk materi permutasi mungkin cukup di sini ya. Nanti minggu depan saya akan bahas tentang kombinasi. Apa bedanya kombinasi dengan permutasi? Nanti saya akan ajarkan. Nah, tugasnya untuk perkuliahan ini buatlah sebuah video tentang permutasi ya. Kalian buat videonya, kalian cari studi kasusnya apa, misalkan terserah. Mau bola, mau angka, silakan. Nah, kalian jelaskan dan nanti videonya akan diupload. Nanti linknya saya akan kasih ya, link untuk upload tugasnya ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Silakan dikerjakan tugasnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.